Selamat berjumpa kembali di dalam pertemuan Husul Couples for Christ dengan topik tahun 2020 Panggilan Menuju Kekudusan dengan subtopik hari ini Persimpangan Jalan. Bapak Ibu, mari kita buka ayat acuan dari Injil Matius bab 6 ayat 21. Kita baca bersama-sama. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pada pertemuan hari ini, kita memohon rahmat untuk membawa kehendak Tuhan dalam setiap keputusan yang akan kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai pengajaran kita hari ini tentang persimpangan jalan. Menurut Wikipedia, persimpangan adalah simpul dalam jaringan transportasi di mana ada dua atau lebih ruas jalan bertemu dan di sini arus lalu lintas mengalami konflik. Di persimpangan ini, seseorang harus membuat sebuah keputusan untuk memilih apakah ia mau jalan lurus, apakah ia mau belok ke kiri atau belok ke kanan, sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dilakukan. Di banyak tempat, persimpangan jalan ini rawan untuk terjadinya sebuah kecelakaan. Bagaimana dengan hidup kita? Seberapa sering kita dihadapkan pada persimpangan jalan kehidupan? Dihadapkan sebuah pilihan untuk membuat sebuah keputusan. Barangkali kita cenderung bergantung pada kemauan atau ego kita. Mana yang mudah, itulah yang kita lakukan. Kenapa kita mesti susah? Kalau bisa pilih yang enak dan menyenangkan, dan kalau bisa caranya pun yang cepat untuk mendapatkannya, yang instan. Saya ikut yang sudah biasa sajalah. Ini kan sudah tradisi. Ku ikut yang orang banyak lakukan. Takut nanti kalau tidak, nanti saya disalahkan. Saya nggak mau nanggung resiko, ngecik balak. Atau mana yang menguntungkanlah yang akan saya lakukan. Saya nggak mau rugi. Bahkan ada ungkapan wani piro. Untuk melakukan sesuatu itu ada pamrihnya. Bapak Ibu, ada sebuah cerita tentang Santo Ignatius. Dia menunggang seekor keledai ke kuil Montserrat. Dia bertemu seorang muslim Moro di jalan. Lalu mereka berbincang tentang keperawanan Maria. Orang Moro itu mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa Maria itu perawan karena ia melahirkan seorang putra. Pembicaraan yang awalnya damai berubah menjadi perdebatan panas. Merasakan pergolakan dalam hati, orang Moro itu buru-buru melarikan diri. Lalu Ignatius ingin mengejar dan ingin membunuhnya, karena menurut dia melakukan itu akan menghormati Bunda Maria. Namun ia tidak yakin apakah keinginannya itu sesuai dengan imannya yang sudah diperbarui. Karena terjebak dalam kesulitan, Ignatius memilih untuk membiarkan keledainya yang membuat keputusan. Apa yang dilakukan? Jika keledainya mengikuti pria itu, dia akan membunuh pria itu. Namun jika keledai itu mengambil jalan lain, pria itu akan selamat. Apa yang terjadi?
Untungnya, keledai itu memilih jalan lain sehingga orang Moro itu selamat. Kita tidak tahu, ternyata Ignatius kemudian menjadi orang kudus seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seringkali dalam hidup kita bersikap seperti Ignatius. Dalam hal ini membuat keputusan kita bergantung. Lalu apa niat kita? Pernahkah kita menyadari bahwa membiarkan sesuatu keputusan bergantung dapat menghambat kita dari kesungguhan untuk mengejar kekudusan? Menurut sebuah penelitian, orang dewasa membuat keputusan sebanyak 35.000 setiap hari atau 24 keputusan per menit. Benar juga, setiap hari kita membuat keputusan mulai saat alarm pagi kita berbunyi kring 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 hingga saat kita mengatur kembali jam alarm kita malam hari krek krek krek. Kita dibombardir oleh pilihan dan keputusan. Hal itu bisa merupakan keputusan sederhana, memutuskan untuk bangun bahkan, atau menunda alarm 5 menit lagi, atau apa yang harus kita makan untuk hari ini, makan yang ada atau harus beli. Bisa juga sesuatu yang mengubah hidup, seperti untuk memutuskan kemana kita akan menyalahkan anak-anak kita, apalagi di saat pandemi sekarang ini. Apakah harus ke sekolah negeri atau sekolah Katolik? Atau di mana tempat kita harus menetap, harus tinggal? Apakah tinggal bersama orang tua atau mandiri, mencari rumah sewa atau membangun sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak keputusan yang kita buat dalam hari-hari hidup kita. Ternyata kalau kita perhatikan cerita tentang Ignatius tadi, lebih mudah bagi kita membiarkan sesuatu itu menjadi kebetulan, karena lebih mudah untuk mencuci tangan kita dari rasa bersalah jika salah mengambil keputusan. Namun sebagai seorang Kristen, kita tidak diminta untuk mengikuti arus, tetapi kita harus mengambil keputusan yang bermutu dengan berpegang teguh pada perintah Tuhan. Biasanya kita berdoa, memohon agar Tuhan mengendalikan setiap segi kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan yang memegang kendali, tapi Dia telah memberi kita kehendak bebas untuk memilih. Itulah sebabnya keinginan hati kita untuk memilih suatu keputusan adalah penting bagi kita sebagai orang Kristen. Kita bukan hanya produk dari suatu keadaan. Tuhan memberi kita kehendak bebas dan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Tanda bahwa kita seorang Kristen adalah mengikuti perintah Tuhan di dalam pilihan yang kita buat. Keinginan hati kita adalah bukti bahwa hati kita benar-benar berakar pada perintah Tuhan. Satu-satunya cara kita dapat mencapai tujuan kekudusan adalah dengan membuat hati kita selaras dengan perintah Bapa melalui kitab suci dan melalui komunikasi terus-menerus dengannya dalam doa. Sebagaimana Injil Matius bab 6 ayat 21,
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam setiap keputusan, perintah Tuhan harus menjadi inti dari semuanya. Hanya karena kita percaya bahwa perintah Tuhan adalah pusat dari setiap keinginan hati kita, maka mari kita putuskan semuanya dalam nama Tuhan, di dalam kasih-Nya, di dalam perintah Tuhan. Kita boleh setia, kita boleh berkarya, kita boleh melakukan semua usaha kita dengan baik dan benar adanya. Bapak Ibu, kesimpulannya, mendengarkan perintah Tuhan adalah tanda bahwa kita orang Kristen. Kita tidak diciptakan oleh keadaan. Kita diharapkan menjadi orang Kristen yang berdiri dan memilih mengikuti perintah Kristus. Keputusan kita mencerminkan jenis hubungan yang kita miliki dengan Tuhan. Karena itu, ketika kita memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, kita harus selalu mendambakan untuk menemukan perintah-Nya dalam keputusan dan pilihan yang kita buat. Demikian materi pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya ada 2 pertanyaan panduan sebagai bahan refleksi kita masing-masing di dalam keluarga kita. Yang pertama, ceritakan tentang kesulitan yang sedang Anda hadapi dalam hidup Anda. Menurut keyakinan Anda, dalam kesulitan itu, perintah Tuhan seperti apa yang memimpin Anda? Yang kedua, apakah Anda punya kebiasaan menghindari kesempatan untuk mengambil keputusan yang harus Anda buat? Mengapa? Atau mengapa tidak? Demikian pengajaran pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.